Obrolan, ngomongin birokrasi ala-ala. Halo kawan Makassar, akhirnya kita ketemu lagi di obrolin birokrasi alalan. Dengan narasumber spesial kita ada Bapak Dr. Muhammad Aswad MSI, Kepala Pusdar SKMP LAN RI Makassar. Pak Aswad, sehat Pak? Alhamdulillah. Senang sekali rasanya karena kebetulan obrolan ini sempat vakum beberapa saat. Jadi kita mau menghidupkan kembali obrolan Pak. Dan spesial juga karena di awal tahun ini tentunya kita ingin membangkitkan semangat melihat bagaimana kemudian Pusdar SKMP sudah berjalan setahun kemarin dan seperti apa Pusdar SKMP ke depannya Pak ya. Siap. Pak Aswad, pertanyaan pertama untuk membuka obrolan kita di edisi Januari ini. Kalau menurut Bapak, awal tahun itu maknanya seperti apa sih Pak dalam jalannya organisasi? Iya. Secara umum awal tahun itu adalah starting point. Kita mulai dengan berbagai rencana-rencana yang bagus dan harus dipersiapkan dengan bagus. Sehingga awal tahun itu adalah menurut saya sebagai penentu untuk keberhasilan di dalam menjalankan tugas-tugas di bulan-bulan berikutnya. Seperti itu. Penting sekali berarti ya. Sehingga saya kira itu memang sangat penting. Makanya di Pusdar SKMP ini kita telah memulai di minggu kedua, sudah mulai dengan rapat kerja untuk memastikan bahwa semua program, kegiatan, bahkan termasuk inovasi-inovasi yang kita akan bangun sudah mendapatkan perhatian dan telah disepakati bersama. Baik. Seperti itu. Kita menilik sebentar ke tahun 2025 nih Pak. Kan tahun 2025 kemarin Pak Aswad menjadi nakoda baru ya Pak ya di Pusdar SKMP. Langsung dihadapkan dengan dinamika pekerjaan, dinamika organisasi di Pusdar SKMP. Dari mungkin sekitar 9 bulan ya Pak ya, Bapak sudah menjadi nakoda di Pusdar SKMP. Apa sih Pak yang menjadi pembelajaran penting selama sekitar 9 bulan itu sampai akhirnya kita sampai di tahun 2026 ini? Ya, di awal tahun 2025 kita mengalami kebijakan pemerintah dalam bentuk efisiensi. Jadi 3 bulan pertama kita betul-betul melakukan efisiensi, tetapi begitu terbuka kesempatan untuk membangun kolaborasi, membangun jejaring. Alhamdulillah data yang ada dari 3 tahun terakhir khusus penyelenggaraan pelatihan di LAN ini itu mengalami peningkatan secara signifikan. Kalau saya tidak salah data yang ada 2023 yang lalu kita memiliki jumlah peserta dalam pelatihan sebanyak 2.130. 2024 1.745. Tapi alhamdulillah 2025 kita mencapai 4.701 jumlah alumni pelatihan di Pusdar SKMP ini. Jadi meskipun konsepnya 3 bulan pertama kita efisiensi, tetapi alhamdulillah di bulan ke-4 sampai bulan ke-12 itu kita larinya bukan lagi lari 100, tapi menurut saya sudah 160. Bahkan di akhir-akhir tahun 3 bulan terakhir, 4 bulan terakhir, mau melakukan rapat saja dengan teman-teman itu susahnya luar biasa. Karena semua pada on air, tidak ada yang off air. Jadi agak berat pada saat itu. Ya, saya kira ini perlu menjadi pemikiran kita untuk 2026 yang akan datang. Karena mungkin akan lebih dinamis lagi ya. Insya Allah beberapa inovasi yang kita lakukan di 2025 yang lalu, misalnya kita sudah memfasilitasi yang disebut dengan sekolah ramah. Kita membangun street level birokrasi dengan berbagai daerah. Nah, insya Allah tahun 2026 ini kita akan kembangkan itu. Dan bahkan ada inovasi-inovasi tambahan. Intinya adalah Pusdar SKMP ini harus betul-betul bisa menjadi pusjar sebagaimana yang diharapkan oleh pimpinan. Bigger, smaller, dan better. Bigger dalam konteks lebih besar jaringannya, smarter lebih bagus cara melayaninya, dan better berarti
ada manfaat yang dirasakan lebih bagus oleh stakeholders. Mungkin itu. Itu di tahun 2025 kemarin tantangan terbesarnya pasti efisiensi ya Pak ya. Kemudian juga dinamika stakeholders kita yang juga sangat berubah dari tahun 2024 karena memang semua terdampak dari efisiensi. Menurut Bapak apa sih Pak yang akhirnya membuat Pusdar SKMP seperti Bapak bilang tadi bisa gaspol sampai akhirnya bisa menuntaskan seluruh kewajiban, memberikan pelayanan terbaik di tengah keterbatasan yang sudah Bapak sebutkan tadi? Pertama saya melihat bahwa Pusdar SKMP ini memiliki sumber daya manusia yang bagus. Sehingga begitu digerakkan, langsung bisa bergerak. Dan ini merupakan modal utama bagi sebuah organisasi. Pusdar SKMP menurut saya ini, dan mudah-mudahan juga orang lain bisa melihatnya, betul-betul leading dalam konteks kesiapan sumber daya manusianya. Nah, cuman memang perlu dibarengi dengan upaya-upaya untuk membangun budaya-budaya yang agile, yang cepat. Tidak boleh lagi kita menunggu, karena perubahan ini terlalu cepat. Tuntutan stakeholders kita juga semakin hari semakin banyak. Sehingga ASN yang ada di Pusdar SKMP ini harus betul-betul agile. Makanya salah satu yang saya tanamkan sejak menjadi pimpinan di sini adalah mencoba membangun budaya-budaya itu agar tidak terbiasa, tidak senang menunggu, tidak harus dipanggil dan seterusnya, tapi movable-nya harus tinggi. Ya, dia harus bisa bergerak kemana saja, begitu dibutuhkan langsung ready dan siap untuk melaksanakan itu. Itu modal pertama. Yang kedua menurut saya adalah modal kolaborasi kita ke dalam. Ya, sinergitas kita ke dalam. Alhamdulillah menurut saya sinergitas antar satu unit dengan unit yang lain sangat bagus, sehingga tidak ada satupun unit yang merasa bekerja sendirian, tetapi semua berkolaborasi. Saya kira ini juga hasil yang telah dibangun oleh Pak Andi Taufik sebelumnya, yang membangun apa yang disebut dengan squad team yang bagus, yang berasal dari berbagai unit-unit yang ada, dan itu kita lanjutkan. Ini modal yang kedua. Modal yang ketiga adalah trust dari stakeholders kita masih sangat tinggi. Dan ini harus dipertahankan. Nggak boleh lagi kita membuat stakeholders itu kecewa dengan kita. Kenapa? Karena Pusdar SKMP ini hanya bisa berkembang dengan bagus kalau ada trust dari stakeholders. Saya selalu mengatakan dalam sambutan, meskipun LAN itu sebagai pembina pengembangan kompetensi ASN di Indonesia, tetapi kalau stakeholders-nya tidak percaya dengan LAN, maka tidak akan ada artinya kebijakan atau tidak akan ada artinya program-program yang kita buat. Dan inilah yang harus dijaga. Trust ini yang harus dijaga. Tentu melalui berbagai cara. Misalnya kita bangun integritas, kita bangun relasi yang bagus, cara komunikasi yang bagus, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan cara itu, maka trust ini bisa terus dibangun dan bisa terus dikembangkan. Mungkin itu faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi baik dari internal berupa kolaborasi antar unit, kemudian memang kesiapan SDM internalnya sendiri ya Pak ya, walaupun memang di tengah keterbatasan tetapi bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada, ditambah bagaimana kemudian Pusdar SKMP mampu menjaga trust dari stakeholders, itu yang menjadi kekuatan ya Pak, sehingga obstacle-obstacle yang dihadapi di tahun 2025 kemarin alhamdulillah bisa terlewati. Alhamdulillah. Saya selalu mengatakan kalau kita bersatu, kita bersungguh-sungguh, maka tidak ada rintangan apapun akan bisa kita hadapi, asal kita bersatu. Dan dalam persatuan itu kita punya visi yang sama, kita punya arah yang jelas, dan semua itu didukung oleh kemampuan kita secara bersama-sama. Kolektivitas kita sangat bagus menurut saya. Saya kira itu. Oke Pak. Untuk 2026 sendiri, apa sih yang ingin Bapak dorong, yang ingin Bapak sebarkan gitu ya, lewat kinerja-kinerja Pusdar SKMP ke depan Pak di tahun 2020? Iya. Pertama,
supaya trust ini bisa semakin bagus, maka tentu perlu kita melakukan inovasi-inovasi dalam pelayanan. Layanan-layanan yang masih bersifat manual selama ini, saya berharap ini bisa diselesaikan di tahun 2026 ini dengan menjadi layanan-layanan yang bersifat digital, yang otomatis, yang bisa diakses langsung oleh stakeholders tanpa harus ke kita. Ya, tanpa harus tatap muka, tapi bisa langsung diakses. Dan itu kita sudah sepakati di dalam raker. Saya betul-betul dalam raker kemarin meskipun 1 hari, tapi saya betul-betul fokus untuk melihat apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki layanan itu. Itu satu. Jadi inovasi-inovasi. Yang kedua, kita juga perlu mengembangkan model-model inovasi untuk program-program yang menyentuh stakeholders. Kalau kemarin ada sekolah ramah, ada desa madani misalnya, tahun ini selain sekolah ramah desa madani, kita juga akan masuk ke dalam puskesmas unggul yang bisa menyentuh langsung kepada masyarakat. Alhamdulillah, ini bukan hanya direspon oleh daerah, tetapi juga saya melihat kemarin saya mendapatkan undangan untuk menjadi pembicara di alumni Australia, ya, untuk menjelaskan program ini karena sepertinya teman-teman Konjeng Australia itu tertarik dengan program itu. Dan insya Allah saya akan hadir, undangannya pada hari Sabtu akan datang. Saya akan menjelaskan apa yang melatar belakangi itu. Tapi intinya adalah kita ingin layanan-layanan terdepan itu, atau yang biasa kita sebut dengan street level birokrasi, itu bisa semakin inovatif, semakin menyentuh kebutuhan masyarakat, dan semakin mudah, cepat. Itu yang kita harus sentuh ke sana. Saya coba bisa dibayangkan berapa banyak jumlah ASN di Indonesia. Berapa banyak jumlah ASN di wilayah kerja kita? Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menyentuh semua? Padahal kita ini adalah pelayan terhadap mereka untuk pengembangan kompetensinya. Kalau selama ini unsur-unsur pimpinan di level atas, pejabat eselon 4, eselon 3, eselon 2, ada nggak yang menyentuh di bagian terdepan itu di bawah? Nah, itulah yang menurut saya perlu menjadi fokus. Makanya kepala sekolah, guru, puskesmas, menurut saya itu perlu disentuh. Termasuk mendukung program pemerintah, misalnya sekolah rakyat. Nah, kita kemarin kan sudah menyentuh 1 kali program itu. Mudah-mudahan tahun ini bisa kita berkali-kali memberikan upaya untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait berkaitan dengan program pemerintah itu. Mungkin itu. Ya, kalau dari apa yang Pak Aswan jelaskan, apa yang sudah dibangun dari 2025, kemudian akan terus dibawa lagi di 2026, tentunya ini kan tidak pasti sejalan dengan jargon nyalan yang sekarang sudah kita gaungkan terus ya Pak, ya, bigger, smarter, dan better gitu. Bagaimana kemudian kita memberikan layanan yang lebih luas, yang kemudian lebih cerdas, kita memberikan layanan yang semakin lebih baik kepada stakeholders gitu Pak. Itu sudah tergambar lewat program-program yang dirancang mulai dari 2025 kemarin. Tapi mungkin untuk internalnya Pak, bagaimana kemudian Pak Aswad ingin rekan-rekan, teman-teman pegawai Pusjar SKMP merealisasikan nilai bigger, smarter, better itu Pak? Iya, saya selalu terbawa dengan sebuah prinsip yang mendasari model pengembangan kompetensi terbaru kita di tahun 2015. Ada sebuah buku yang dikarang oleh Havits et al. Yang berjudul Adaptive Leadership. Salah satu poin penting di dalam buku itu, dan ini yang selalu saya sampaikan di kelas-kelas bagi seorang pemimpin, bahwa melakukan perubahan itu bukan pada tataran teknis, tetapi justru pada aspek budaya, ya, culture. Maka ini yang saya sentuh untuk teman-teman kita di Pusjar SKMP ini. Perubahan-perubahan yang akan permanen itu kalau sudah bisa merubah aspek budaya, dan tentu diawali dengan merubah mindset. Maka saya berharap betul
budaya-budaya baru yang bisa melayani dengan bagus, yang bisa berkolaborasi dengan bagus, yang bisa semakin agile, itu yang saya fokuskan di dalam menahkodai Pusjar SKMP ini yang kurang lebih 1 tahun lagi lah, ya. Nah, mudah-mudahan ada yang bisa saya wariskan, yang bisa diingat oleh teman-teman, karena saya juga tidak akan selamanya. Tapi saya berprinsip sebagaimana prinsip orang-orang terdahulu, kalau hari ini Anda masih punya biji buah, lalu Anda sudah ditetapkan akan meninggal besok, bisa nggak biji buah itu ditanam hari ini, supaya begitu Anda meninggal, Dia tetap bisa tetap ada. Itu yang saya mau wariskan seperti itu. Saya tidak bermaksud hanya mau menikmati apa yang saya sudah rasakan, tetapi saya masih ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk Pusjar ini dan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Amin. Meninggalkan legacy ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Ini kita tahun 2026 sudah kita semua sudah tahu, teman-teman Pusjar SKMP sudah tahu betapa akan tantangannya akan semakin banyak gitu ya, Ya. Pak ya. Kita akan melayani banyak stakeholders, Ya. sudah terjadwal banyak pelatihan yang akan Ya. kita laksanakan gitu. Mungkin ada pesan-pesan dari Pak Aswad supaya kita pegawai ya dengan tekanan kerja yang semakin tinggi gitu, supaya tetap menjaga semangat kami gitu Pak, supaya bahwa oh ini it will pass eventually gitu loh Pak. Ya, Bagaimana supaya semangat kerja kami tetap terjaga, bagaimana kemudian kami tetap bisa memberikan yang terbaik lah kepada, tidak hanya kepada Pusjar SKMP tetapi juga kepada stakeholders eksternal Iya, gitu. bagus. Wah, ini pertanyaannya berat ini. Tapi kalau menurut saya, sepanjang kita merasakan bahwa LAN ini milik kita bersama, maka pasti kita akan memberikan yang terbaik. Dan yang kedua, seperti tadi yang saya katakan, sinergitas di antara kita itu sangat dibutuhkan. Kalau kita melihat kondisi sekarang, baru awal tahun sudah berjubel jumlah kelas. Iya betul. Itu tidak akan mungkin bisa diselesaikan kalau hanya oleh Lakjar, unit Lakjar. Tapi semua harus terlibat. LAN ini milik kita bersama. Sehingga tidak ada yang boleh sakit, hanya dirasakan sakitnya oleh satu orang. Tapi kalau ada kebahagiaan, maka semua orang harus merasakan kebahagiaan. Itu yang harus kita bangun. Kebersamaan itu, sinergitas itu menjadi kata kunci. Yang kedua, karena kita merasa bahwa LAN ini adalah milik bersama, milik kita semua, maka pasti kita mencoba menjaga, memelihara, dan memberikan yang terbaik. Dengan cara itu, maka kita tidak akan menganggap bahwa ini adalah beban, ini adalah masalah, tapi justru ini adalah peluang untuk memperlihatkan apa yang terbaik dari kita. Mungkin itu yang perlu dibangun kepada teman-teman sebagai warga Pusjar SKMP Lembaga Administrasi Negara. Berarti untuk 2026 ini intinya adalah sinergi, kolaborasi dan juga ownership ya Pak. Yes. Ingat Ownership. terus bahwa ini LAN ini milik kita bersama. Betul. Kinerja ini adalah kinerja bersama, Betul. sehingga baik buruknya akan ditentukan oleh bagaimana kita bekerja bersama. Betul. Seperti itu ya Betul. Pak. Baik. Terima kasih Pak Aswad atas refleksi dan juga semangatnya untuk tahun 2026 ini. Semoga ini nanti semangatnya bisa menular tidak hanya kepada kita ini Pusjar SKMP, tetapi juga menginspirasi stakeholders kita, kawan LAN yang ada di Indonesia Timur yang mungkin menjadi stakeholders utama kita, tapi tidak menutup kemungkinan menyebar ke seluruh Indonesia ya Pak ya. Amin. Karena sesuai dengan perlan terbaru, wilayah kerja kita sudah semakin melebar ya Pak ya, Iya. terutama dengan adanya BLPK. Semoga semangat ini bisa terus menginspirasi juga untuk teman-teman ASN, senantiasa memberikan kinerja terbaiknya di Amin. tantangan Amin. yang pastinya tidak akan mungkin tetap terus ada ya Pak namanya tantangan Amin. itu, tetapi bagaimana kita tetap menjaga semangat, menjaga kekompakan, menjaga kolaborasi itu yang penting sehingga semua bisa dilalui dengan baik dan Amin, amin. terima kasih banyak Pak Aswad. Sukses untuk Bapak dan juga Pusjar SKMP ke depan. Kawan LAN, demikian untuk obrolan edisi Januari 2026. Kita ketemu lagi di obrolan edisi berikutnya. Sampai jumpa.